Mungkin di sini banyak teman-teman yang membangun rumahnya menggunakan bata ringan, bata yang berwarna putih seperti ini. Ini disebutnya bata ringan. Ada banyak merek yang berseliweran di toko bangunan. Tahukah teman-teman, ada keuntungan dan kerugian saat kita membangun rumah menggunakan dinding bata ringan daripada menggunakan bata merah. Kali ini kita akan membahas keuntungan dan kerugian apabila kita menggunakan dinding bata ringan. Menurut pengalaman yang pernah saya temui di lapangan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Dari segi kerugian, yakni ada pada pekerjaan plesteran. Bata ringan mempunyai kelemahan menurut pengalaman saya di lapangan, yakni pada saat proses pekerjaan plester. Kalau saya analisa, kenapa sebuah plesteran tidak bisa melekat sempurna pada dinding bata ringan? Karena kita tahu sendiri, untuk pasang dinding bata ringan ini biasanya menggunakan perekat dinding bata ringan yang hanya setebal 2-3 mili. Jadi tidak ada spesies seperti pasangan batu bata merah. Kalau proses pemasangan batu bata merah seperti ini, antara dinding bata yang satu dengan yang lainnya ada spesinya, kira-kira 3-4 cm. Karena ada spesi antara bata merah ini, maka plesteran akan merekat pada spesi tersebut. Jadi daya rekatnya cukup bagus. Apalagi karakteristik bata merah ini kan dari tanah liat. Daya rekatnya juga cukup bagus untuk plesteran. Walaupun untuk material plesteran tersebut kita menggunakan pasir yang masih mengandung kadar lumpur. Pasir seperti ini kalau biasa disebut pasir cam, yakni pasir campuran, masih mengandung kadar lumpur, ada coklat-coklatnya. Kalau di plester pada bata merah masih lumayan mendingan, tidak akan terkelupas plesteran dari bata merah, dan retakan rambut biasanya masih sedikit, masih bisa diatasi. Sedangkan untuk pasangan dinding bata ringan, karena menggunakan perekat bata ringan, maka tidak ada spesi. Jarak antar dinding bata ini hanya sekitar 2-3 mili. Ini yang menjadi kelemahan, maka plesteran akan merekat penuh pada bata ringan. Sedangkan material untuk plester apabila kita menggunakan pasir yang masih mengandung kadar lumpur, maka sering terjadi adalah retakan rambut yang cukup banyak, dan juga yang lebih ekstrim adalah terkelupas plesteran tersebut dari bata ringan. Maka dari itu saya menyarankan untuk plesteran pada bata ringan baiknya menggunakan pasir yang tidak mengandung kadar lumpur. Saya biasanya pakai pasir Lumajang. Namun prosesnya juga harus kita kampret lebih dulu. Tidak bisa langsung kita plester walaupun menggunakan pasir Lumajang, pasir yang tidak mengandung kadar lumpur. Tetap harus kita kampret.
Sedangkan dari segi keuntungan proses pemasangan dinding bata ringan ini adalah pada saat pekerjaan pemasangan bata dan juga pekerjaan struktur. Kalau dari segi bentuk, bisa teman-teman saksikan satu biji bata ringan yang berwarna putih itu dimensinya hampir sama dengan 12 biji bata merah. Kita tahu sendiri untuk bata ringan biasanya ukurannya 20 kali 60 dengan tebal 10 cm. Sedangkan untuk bata merah ini yakni 5 dikali 20 dengan tebal 10 cm. Ini bisa teman-teman saksikan yang sebelah kiri ini proses pemasangan bata ringan. Sedangkan yang sebelah kanan ini proses pemasangan bata merah. Satu bata ringan bisa mewakili kurang lebih 12 bata merah. Jadi pemasangan bata ringan lebih cepat dan lebih efektif. Dan karena dia bata ringan dan memang beratnya sangat ringan, maka kita akan lebih hemat pada pekerjaan struktur. Balok. Dan dikarenakan balok ukuran dimensi balok mengecil, ukuran kolom pastinya juga bisa mengecil. Dan karena ukuran kolom bisa mengecil, maka untuk ukuran pondasi juga bisa mengecil. Jadi ada keuntungan pada pekerjaan struktur. Semua dimensi pekerjaan struktur bisa lebih kecil dan lebih hemat. Jadi bisa saya simpulkan keuntungan dan kerugian pemasangan dinding bata ringan menurut pengalaman saya. Untuk kerugian ada pada pekerjaan plesteran, di mana untuk pekerjaan plester harus menggunakan pasir yang bagus, yakni pasir yang tidak mengandung kadar lumpur, di mana harganya cukup tinggi. Dan yang kedua adalah prosesnya harus kita kamprot lebih dahulu, tidak bisa langsung kita plester. Jadi nunggu kamprot kering terlebih dahulu. Jadi membutuhkan waktu untuk kamprot. Sedangkan untuk keuntungannya, yakni ada pada satu proses pemasangannya dia lebih cepat dan rapi. Dan yang kedua adalah pada pekerjaan struktur, di mana bisa lebih hemat pada pekerjaan struktur, yakni pada baloknya, pada kolomnya, dan juga pondasinya. Mungkin sebagian teman-teman di sini mempunyai pengalaman yang lain mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan bata ringan. Bisa dicantumkan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.